Hari ini saya berkesempatan untuk berkunjung di Museum Habib Yasin. Ini salah satu tempat atau pusat penyimpanan karya sastra yang sangat recommended buat kita kunjungi. Karena di sini banyak buku-buku penting yang mungkin sebagian di antara buku-buku itu tidak bisa kita akses di luar. Tapi di sini ada, misalkan contoh kayak ada Al-Quran berwajah puisi karya Habib Yasin. Nah, itu ada di sini dan beberapa karya-karya lainnya. Ada ruangan yang terbatas, itu di lantai atas, bisa ke sana. Kalau kita mau ke sana harus kirim surat terlebih dahulu karena di situ adalah tempat manuskrip yang tidak bisa diakses sebagaimana di perpustakaan Habib Yasin ini. Itu tempat penyimpanan buku-buku penting. Oke. Nah, sekarang ini mumpung ada, ini namanya Syahrul Mauludi, teman-teman bisa ngecek di searching buku beliau ini sangat luar biasa tentang filsafat beliau fokusnya. Sekarang kita tanya ke beliau perihal literasi. Nah, menurut saudara kita Pak Syahrul Mauludi, konsep perpustakaan atau pengarsipan karya-karya seperti ini penting. Ya, pada intinya media untuk mengembangkan budaya literasi itu prinsipnya adalah mudah diakses. Jadi siapapun dari kalangan manapun itu bisa mengakses dengan mudah, sehingga ya sangat penting. Jadi kalangan, terutama kalangan pelajar ya, bisa membaca, meneliti, berdiskusi, tentu mengacu kepada sumber-sumber. Apalagi zaman sekarang ya, ketika media digital itu semakin mewabah gitu. Nah, pengarsipan yang tercetak, tertulis ini tetap nggak kehilangan maknanya. Tetap kita sangat membutuhkan ini karena ada satu nilai yang tidak bisa kita dapatkan atau tidak tergantikan dari media digital. Jadi media tertulis itu menurut saya punya kelebihan-kelebihan tertentu ya, yang tercetak itu seperti buku atau artikel ini. Dari segi rasa itu beda dengan kita baca di HP atau di gadget. Kemudian dari proses penalarannya itu, ya, proses penalaran ketika membaca teks yang tertulis itu beda dengan lewat HP ya, HP yang banyak distraksi. Lagi baca atau WA masuk, gitu kan. Belum lagi bias cahaya dari cahaya itu juga pengaruh ke ke mata. Betul. Kalau Jadi, baca buku bisa lebih fokus, lebih menyejukkan jiwa, ya kan, lebih menguatkan konsentrasi berpikir. Nah, jadi penting. Artinya berarti buku secara konsep digital tetap ada untuk merespon modernisasi. Betul. Tapi kita tidak meninggalkan manuskrip cetak. Iya, betul. Tentu kita tetap merespon juga dengan adanya perkembangan teknologi. Sekarang kan ada wacana di luar tuh bahwa minat baca Indonesia levelnya paling rendah di antara beberapa negara yang lain. Nah, kalau kita melihat manuskrip yang tersimpan di Museum Habib Yasin ini, sepertinya perlu dikaji ulang data-data itu. Nah, bagaimana menurut Pak Syahrul? Ya, ada beberapa faktor yang dari data tersebut bahwa kita termasuk terendah ya. Di antara negara lain, di antara justru salah satunya kesulitan akses tadi, keterbatasan. Jadi ya kita bisa gini, dalam satu kota ada berapa perpustakaan yang kita miliki misalnya, ya kan, bisa ada kota, kabupaten, kecamatan dan seterusnya. Setidaknya gini, di tingkat kecamatan aja rata-rata di Indonesia ada berapa perpustakaan? Bahkan dalam satu kecamatan itu nggak ada sama sekali perpustakaan. Adanya perpustakaan di kota, bayangkan satu kota satu perpustakaan, ya Allah, itu gimana orang? Oh, berarti itu bisa menjadi indikator kenapa Indonesia minat bacanya di dunia itu levelnya rendah. Karena akses buku-buku di daerah-daerah itu terbatas. Masih terbatas. Jadi perbandingannya kita lihat saja dalam satu kota ada berapa kita punya perpustakaan. Sekarang Jakarta, ada berapa perpustakaan Jakarta? Kita punya perpustakaan nasional. Punya perpustakaan Jakarta di atas. Jakarta. Nah, satu kota besar
Ya tentu mungkin kita nggak tahu ya ada perpustakaan di sekolah atau di mana, tapi perpustakaan besar umum yang bisa diakses oleh seluruh warga itu harusnya jumlahnya harus lebih banyak dari itu. Bayangkan satu penduduk hanya satu penduduk kota gitu, bayangkan satu perpustakaan. Ada salah satu program menarik dari perpustakaan daerah yang ada di beberapa daerah Indonesia itu membaca berjalan gitu, yang bawa mobil orang perpustakaan keliling itu. Apakah itu bisa efektif nggak kira-kira? Ya, salah satunya itu menumbuhkan minat masyarakat, terutama dari saya lihat misalnya yang perpustakaan keliling itu direspon cukup baik oleh kalangan pelajar. Jadi anak-anak tingkat SD, SMP, SMA, terutama memang bacaan mereka masih kayak novel atau buku-buku cerita yang berwarna gitu, tapi tetap bernilai edukasi. Cuman tentu itu sebenarnya nggak memadai ya. Perlu ditingkatkan, perlu inovasi ya, dan sebagainya. Dalam satu mobil paling hanya berapa buku kan yang bisa dipinjam, dibaca oleh masyarakat. Tapi kalau perpustakaan dengan jumlah besar, buku-buku dalam jumlah banyak, nah itu akan memudahkan. Jadi itu kembali bagaimana masyarakat bisa mengakses ke media-media yang menguatkan budaya literasi. Atau mungkin bisa melalui literasi sekolah. Misalkan contoh, setiap guru mengkampanyekan membaca dan memiliki buku. Ya, itu memang ya. Kalau setiap hari anak-anak bisa beli jajan, kenapa minimal 1 bulan aja beli buku tidak bisa? Iya, budaya seperti itu memang perlu ditumbuhkan dari sejak ini ya, usia dini di tingkat sekolah. Jadi mereka sudah mulai terbiasa melakukan pengarsipan buku-buku melalui rumahnya masing-masing. Ya. Jadi logikanya sederhana, setiap hari kita bisa beli makan, tapi kenapa minimal sebulan aja beli 1 buku kita keberatan gitu. Di situ peran orang tua, guru juga ya, itu berpengaruh. Ya, kalau untuk di sekolah paling tidak peran guru, bagaimana guru memberikan contoh teladan, bagaimana membaca itu sesuatu aktivitas yang menyenangkan, gitu. Sehingga murid itu akan melihat gurunya, ternyata membaca itu seru, membaca itu asik. Tinggal bagaimana nanti guru bisa memberikan arahan mana bacaan-bacaan yang meningkatkan minat mereka, menyenangkan. Jadi tidak kaku harus buku-buku yang serius gitu. Tapi yang penting ada nilai edukasi. Buku apapun lah, yang penting disukai, tapi ada nilai edukasi. Nanti beriringnya waktu akan meningkat levelnya. Betul, karena bacaan itu emang ada peningkatan ya. Setidaknya membaca novel-novel kisah anak-anak gitu kan, novel-novel sederhana itu nggak masalah. Nanti kan ada peningkatan. Oke, terima kasih Mas Syahrul. Sama-sama Om. Nanti kalau mau cari bukunya beliau, ketik aja Syahrul Mauludi. Ya, beliau itu banyak banget buku-buku tentang tokoh-tokoh filsafat, atau buku-buku pemikiran-pemikiran filsafat. Nah, ini beliau ahlinya. Oke. Makasih Mas Syahrul ya. Siap. Jadi gitu teman-teman, kesimpulannya adalah kalau memang ada wacana bahwa negara Indonesia minat bacanya levelnya rendah dibandingkan negara-negara yang lain, nah, mungkin hasil obrolan dari barusan dengan Pak Syahrul Mauludi itu bisa menjadi salah satu alternatif mungkin ya, yaitu menumbuhkan spirit pengarsipan buku-buku. Nah, misalkan contoh, coba kita bayangkan bareng-bareng, setiap guru di seluruh Indonesia, setiap guru apapun itu, pelajaran apapun itu, kita memotivasi anak-anak untuk membiasakan membeli buku. Minimal 1 bulan 1 buku. Minimal 1 bulan 1 buku. Misalkan satu buku 1 bulan. Katakanlah dalam 1 semester ada 6 bulan. Nah, dari situ akan ketahuan 1 semester anak-anak akan punya 6 buku. Kalau dalam 1 tahun mereka bisa punya minimal 12 buku. Nah, itu untuk 1 tahun. Kalau sekolahnya 3 tahun, tinggal dikalikan saja sampai SMP-nya, sampai SMA-nya, sampai S1-nya. Maka habit mengarsipkan buku itu akan menjadi pergerakan massal di negara kita, sehingga data-data yang menyampaikan bahwa minat baca
Indonesia itu levelnya paling rendah di antara beberapa negara-negara yang lainnya, itu mulai bergeser dan kita akan naik levelnya. Kita tidak bisa memungkiri peradaban kehidupan ini bersumber dari pemikiran tokoh-tokoh yang terarsip dengan rapih di buku-buku. Nah, sejarah mengatakan demikian. Maka tidak salah kalau kita mulai mengkampanyekan kepada peserta didik kita untuk mulai mencintai buku. Pertanyaannya, sekarang kan sudah ada digitalisasi buku. Iya, ada. Tapi seberapa efektifkah itu? Itu tetap kita lakukan untuk dalam rangka respon modernisasi. Tapi jangan lupa untuk menjaga tradisi lama. Al-muhafadhu ala qadimi soleh wal ahad bil jadidil aslah. Jadi kita menjaga tradisi lama yang baik dan merespon perubahan-perubahan yang lebih baik gitu. Nah, pengarsipan buku-buku semacam ini yang ada di HB Yasin ini bisa menjadi contoh. Nggak kebayang kalau setiap rumah rakyat Indonesia minimal punya satu rak aja yang isinya buku. Sahdu kan? Satu rak buku aja setiap rumah. Dan buku itu tidak dibeli sekaligus dalam satu waktu, tapi dicicil ketika mereka sekolah dan sebagainya. Sehingga tanpa disadari, kalau ada satu anak di rumah dalam 1 tahun akan punya simpanan 12 buku. Kalau di rumah itu ada 4 anak, tinggal dikalikan. Belum lagi bapaknya, belum lagi ibunya, dan sebagainya. Maka setiap rumah akan menjadi perpustakaan. Nah, kalau ada wacana Indonesia minat bacanya lebih rendah dibanding negara-negara lain, bisa kita bandingkan di rumah kita masing-masing. Antara perabotan dapur dengan buku lebih banyakan mana? Ya silakan dicek teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga vlog singkat ini bermanfaat dan ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Informasi lagi terakhir teman-teman, di lantai bawah nanti akan ditunjukkan viewnya ada aula, ada auditorium, ada ballroom yang itu bisa kita akses di HB Yasin ini, itu free. Nah, teman-teman kalau mau mengadakan seminar, mau bedah buku, mau mengadakan pelatihan-pelatihan, ingin menggunakan fasilitas ballroom HB Yasin, silakan kirim surat ke websitenya HB Yasin, ke emailnya di websitenya sudah tersedia. Nanti akan direspon. Nah, teman-teman bisa di sini. Syaratnya adalah kegiatan itu tidak komersil. Jadi teman-teman bisa menggunakan aula yang ada di HB Yasin ini untuk kegiatan apapun. Di depan aulanya juga itu ada ruang khusus untuk display foto-foto, lukisan-lukisan. Kalau teman-teman mau pameran fotografi, mau pameran lukisan, free juga, nggak bayar. Tapi dengan syarat acaranya tidak dikomersilkan. Jadi HB Yasin sudah memfasilitasi kita yang punya kreativitas, yang punya daya paling tidak jiwa seni atau literasi tinggi dan minat-minat untuk mensyiarkan nilai-nilai keindahan secara massal. Nah, kita bisa memanfaatkan Museum HB Yasin yang ada di Cikini ini, yang ada di Jakarta ini. Oke, teman-teman, gitu. Terima kasih sudah mau menyimak. Untuk closing videonya, apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita, apapun jabatan kita, jangan lupa membaca. Kalau sehari kita nggak makan saja kelagapan, merasa lemes, tapi kenapa sehari kita tidak membaca buku biasa-biasa saja? Kalau sehari kita makan 3 kali, minimal baca juga dong, biar antara perut dan kepala itu imbang. Perut untuk gorizatun nau kita ya, jadi imbang, gorizatun nau, gorizatul baqo, gorizatut tadayun, naluri bertahan hidup. Perut kita isi, tapi naluri untuk mengembangkan eksistensi pengetahuan jangan lupa juga diisi ini. Terima kasih teman-teman. Mari kita menjadi manusia yang bijak, manusia yang menjadi rahmatan lil alamin dengan ilmu pengetahuan yang semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.